Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 4 yang Ibu banggakan. Apa kabar kita hari ini? Ya pasti dahsyat, luar biasa. Ya hari ini Selasa 19 Januari 2021. Kita akan mulai materi kita ya nak. Namun sebelumnya semua lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih buat pagi ini sudah berkati anak-anak kelas 4 yang belajar daring dari rumah. Berkati kami mau belajar, jadikan kami anak-anak yang pintar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik anak-anak, kita akan absen terlebih dahulu ya. Untuk yang fotonya muncul silakan angkat tangannya. Hana siap, Joe, Rea, Arthur, dan juga Elo. Yang materi pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu matematika. Anak-anak, adapun target pencapaian kita pagi hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan dan menentukan keliling serta luas persegi panjang dan segitiga serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Demikian juga prakteknya. Namun kita untuk materi yang pertama ini masih fokus kepada keliling ya. Jadi luas dan lain-lain kita belum masukkan. Jadi hanya keliling yang akan kita pelajari. Anak-anak sebelum belajar siapkan dulu buku paketnya ya. Buku paket kita halaman 112 sampai 126 dan juga LKS tentang materi keliling bangun datar bisa dibuka halaman 6 atau 9. Ibu lupa tulis halamannya karena bukunya ketinggalan di sekolah LKS. Ya. Baik anak-anak, kita akan lihat dulu keliling bangun datar. Nah, bangun datar di sini ada banyak ya. Yang pertama di sini ada namanya jajar genjang, persegi, segitiga, trapesium, persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, layang-layang. Dan ada lagi yang lain-lain ya. Namun hari ini kita fokus pada persegi, persegi panjang dan segitiga. Yang lain nanti kita akan pelajari bersama-sama. Baik anak-anak, rumus keliling. Kalau kita bicara tentang keliling, keliling itu berkaitan dengan sisi yang ada di pinggir-pinggir ini. Itulah keliling. Nah, nih keliling nak ya. Sehingga kalau persegi itu sisinya kebetulan sama semua. Jadi kalau ada tanda seperti ini artinya tanda sisi ini sama panjang. Sisi persegi ada berapa nak? Betul 4. Sehingga rumus sisi persegi yaitu 4 kali sisi. Atau sisi ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Sama 4 kali sisi. Kita coba contoh soalnya ya. Di sini sisinya ada berapa nak? Ya ada 5 cm. Nah kita masuk rumus keliling. K sama dengan 4 kali sisi. Oke kita masukin 4-nya. Sisinya kita ganti. Berapa itu panjang sisinya nak? Ada 5. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20. Ini contoh yang pertama. Anak-anak ibu yakin pasti bisa ya. Kalau tadi yang tatap muka anak-anak semua maju ke depan dan secara bergantian menghitung dan mereka bisa. Dan ibu yakin anak-anak yang daring juga pasti bisa. Lanjut ya, anak-anak coba dalam buku paket halaman 115. Nomor 1, bagian A dan B saja. Anak-anak boleh coba di buku catatan. Caranya sama dengan yang contoh sebelumnya tadi. Bisa ya? Oke, kita masuk ke keliling persegi panjang. Nah, kalau kita bicara mengenai persegi panjang, kalau tadi persegi itu 4 sisinya sama panjang. Tapi kalau persegi panjang di sini ada 2 sisi yang sama panjang dan 2 sisi yang sama. Sisi yang lebih panjang itu dinamakan panjang dan sisi yang lebih pendek dinamakan lebar. Sehingga karena lebarnya ada 2, panjangnya ada 2, sehingga rumus keliling persegi panjang disimpulkan
K sama dengan 2 kali P tambah L. Atau P ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Itulah keliling. Kita lihat nak contoh yang pertama nak ya. Nah di sini panjangnya berapa? Ada 5 cm. Lebarnya ada 2 cm. Kita coba. Masukkan rumusnya, K sama dengan 2 kali P tambah L. 2 kali, P-nya berapa? 5. L-nya 2. 5 tambah 2 adalah 7. Kali 2 sama dengan berapa nak? Ya, 14. Contohnya lagi, P-nya di sini berapa nak? 7. L-nya 4. Masukkan rumus kelilingnya. Sama, kita kerjakan yang dalam kurung dulu. 7 tambah 4 itu 11. Sehingga 2 kali 11 itu 22. Bisa nak ya? Oke, kalau bisa kita coba. Buku paket 119 nomor 1 bagian A dan B saja. Bisa? Oke, lanjut keliling segitiga. Nah, segitiga di sini ada banyak jenis, nak ya. Ada segitiga sama sisi. Kalau ada tanda seperti ini artinya ketiga sisinya sama. Kalau tanda seperti ini sama kaki, artinya panjang ini sama, sementara alasnya berbeda. Segitiga sembarang, ketiga sisinya berbeda. Demikian dengan yang di bawah juga berbeda ya. Nah, kita lihat. Menghitung keliling segitiga. Keliling segitiga ini anggap sisi pertama itu A, sisi kedua B, sisi ketiga C. Sehingga rumusnya K sama dengan A tambah B tambah C. Itu untuk segitiga yang tidak sama sisinya. Kalau segitiganya sama sisinya ada berapa segitiga? Pasti 3 sisinya. Karena pasti 3 sehingga 3 kali sisi. Nah, itu rumus segitiga. Kita contohkan nak ya. Di sini, nah contohnya kebetulan segitiganya sisinya berbeda. Kita coba. K sama dengan A tambah B tambah C. Kemudian A itu 6 cm tambah 8 cm tambah 10 cm. Sehingga jumlahnya 24 cm. Jadi sisi pertama, kedua, ketiga dijumlahkan hasilnya 24 cm. Anak-anak bisa coba buku paket halaman 125 nomor 1 bagian A dan B saja. Semangat ya anak-anak yang mencoba karena tadi anak-anak yang di sekolah juga semangat mereka kuis maju ke depan satu persatu. Nah, tugas PR kita pertama materi disalin di buku catatan dan ibu akan nilai kerapiannya. Yang kedua LKS uji kompetensi 2. Di sini bagian A saja nak ya. Uji kom 2 bagian A saja. Lanjut pengetahuan sosial. Hanya sedikit di sini target kita pencapaian kita KD 31 dan juga KD 41 mengenai sumber daya alam. Nah, sumber daya alam apa nak? Masih ingat tema 4 yang lalu? Ya, segala sesuatu yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, itulah sumber daya alam. Nah, kita melihat di sini sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang dapat diperbaharui di sini merupakan sumber daya alam yang dapat menghasilkan kembali, tentunya dalam waktu yang singkat. Sementara kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus akan habis dan dihasilkan kembali dalam waktu yang lama sekali, bahkan jutaan tahun. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu hewan tumbuhan. Hari ini kita makan sayur atau makan ayam, ikan. Nah, hewan tumbuhan ini walaupun sudah kita makan, dia dengan cepat bisa berkembang biak kembali, menghasilkan hasil yang baru sehingga tidak putus. Itu
sumber daya alam yang ada. Sementara yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya barang tambang. Barang tambang ini batu bara, logam, emas, dan lain-lain. Mereka bisa dihasilkan, tapi waktunya jutaan tahun yang akan datang baru bisa dihasilkan, lama itu nak ya. Nah, sumber daya alam ini anak-anak dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Karena untuk kebutuhan manusia, penggunaannya juga manusia harus bisa menghemat atau menggunakan dengan bijak agar sumber daya alam ini bisa digunakan sampai ke anak cucu kita kelak nanti dan tidak habis. Karena manusia mau tidak mau bergantung pada sumber daya alam. Kalau sumber daya alam tidak ada, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Materi disalin di buku catatan dan juga penilaian harian halaman 31 nak ya, bagian IPS A dan sampai C. Terakhir PKN kita tentang keberagaman di KD 3.3 dan 4.3 ya, keberagaman yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, apa arti keberagaman? Keberagaman merupakan perbedaan yang terdapat di lingkungan sekitar. Tetapi keberagaman itu bukan untuk dipermasalahkan, melainkan saling melengkapi. Jadi kalau ada lihat perbedaan, jangan kita saling ributkan lah itu. Ih, kamu harus sama ya sama aku mainnya. Kamu harus sama ya ini. Ndak ya. Tapi perbedaan yang ada itu kita gunakan untuk saling melengkapi. Nah, adapun semboyan kita dalam keberagaman yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, contoh keberagaman yaitu keberagaman agama, bahasa, ras, suku bangsa, pekerjaan dan lain-lain. Nah, di sini keberagaman ras dan suku bangsa. Ras ini anak-anak berkaitan dengan ciri fisik atau ciri tubuh. Ada maaf ya yang rambutnya keriting, kulitnya sedikit sawo matang atau putih atau langsat. Nah, kemudian lain-lain ya, rambutnya lurus, hidungnya mancung, pesek dan sebagainya. Tapi ini bukan untuk kita ributkan, tapi untuk kita hargai. Nah, suku bangsa merupakan kesatuan masyarakat berdasarkan kesamaan ciri fisik, bahasa, budaya, dan tempat tinggal. Di Rejang Lebong ini, bahasa kita, kalau bahasa asli Rejang itu bahasa Rejang. Dan budaya Rejang juga ada. Dan tempat tinggal Rejang juga ada di sini. Dan itulah suku bangsa Rejang. Jawa pun demikian. Bahasanya ada, budayanya, tempat tinggal. Batak pun demikian dan lain-lain. Nah, di sini keberagaman kegiatan. Selain keberagaman yang tadi, kegiatan manusia juga berbeda-beda ya nak ya, termasuk pekerjaan. Ada yang ngojek, dokter, pegawai bank, guru, dan lain-lain. Nah, semua itu kembali bukan untuk dipermasalahkan atau bukan untuk dihina. Pekerjaan bapakku lebih bagus dari bapakmu. Pekerjaan orang tuaku lebih baik daripada orang tuamu. Bukan, itu salah. Melainkan keberagaman atau perbedaan itu harus kita hargai. Nah, contohnya Roni gemar melukis. Ia bercita-cita menjadi seorang pelukis. Yang kedua, Siti gemar menari. Ia bercita-cita menjadi seorang penari. Nah, di sini ada dua kesimpulan yang berbeda. Nah, yang pertama, hobi Roni membuatnya ingin menjadi seorang pelukis. Dia hobi melukis sehingga dia terus belajar dan dia mendorongnya untuk menjadi seorang pelukis. Sehingga hobi Roni mendorong Roni menjadi seorang pelukis. Sementara Siti berbeda, nak. Siti hobinya menari, gemar menari. Tapi cita-citanya menjadi dokter. Apakah salah? Tidak salah. Karena apa? Hobi Siti menari. Tapi bukan berarti ia harus menjadi seorang penari. Melainkan dia bebas memilih masa depannya.
ya. Jadi hobi seseorang itu tidak mengharuskan seseorang itu untuk mengikuti menjadikan hobinya itu cita-citanya. Tapi boleh juga kalau misalnya hobi itu kita mau jadikan cita-cita. Nah, itulah keberagaman yang harus kita hargai. Tugas kita, Nak, maaf ini belum Ibu ubah. Tugas kita PKN ini ya. PKN LKS halaman 34, penilaian harian 1, bagian IPS, yang ini IPS, yang tadi PKN. Nah, demikian anak-anak ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.